Hello everyone, welcome to my video, Adelia's Journal. Video ini adalah video pertama yang aku buat dan aku post di YouTube. Hari ini aku akan bahas hal yang bikin aku lebih produktif dan ngerasa lebih baik setiap harinya. It's journaling, yay! Nah, jadi di sini ada beberapa buku journaling yang aku pakai buat journaling dan aku akan bahas nanti satu-satu. Nah, jadi apa sih itu journaling? Journaling atau yang biasanya kita bisa sebut morning notes itu adalah suatu kegiatan yang kita lakukan dengan maksud dan tujuan untuk menyampaikan isi hati dan pikiran kita ke dalam sebuah tulisan. Yap, kita bisa bilang itu journaling atau morning notes. Kenapa sih kita harus journaling? Menurut aku, journaling itu adalah salah satu aktivitas atau hal yang bikin kita ngerasa jadi lebih tenang. Karena kita nulis semuanya di buku journaling tentang perasaan kita, apa yang kita rasain, apa yang kita pikirin ke dalam sebuah tulisan. Aku tahu bahwa tidak semua orang bisa melakukan hal ini karena mungkin mereka punya preferensinya masing-masing untuk articulate their thoughts ketika mereka lagi ngerasa sedih, capek ataupun lagi ngerasa bosan. Mereka punya cara mereka tersendiri untuk mengatasi keluh kesah yang mereka rasain. Tapi kalau kamu tanya lagi, waktu terbaik untuk menulis journal itu kapan sih? Nah, biasanya based on my experience, aku biasanya menulis jurnal itu pagi hari setelah aku bangun tidur atau setelah aku sholat subuh. Jadi setelah aku sholat subuh, biasanya aku melakukan kegiatan ini, aku menuliskan semua hal yang aku rasakan, yang aku pikirkan pada hari itu, aku tuliskan dalam sebuah buku, supaya hari itu menjadi lebih produktif dan lebih lega rasanya. Tapi mungkin memang tidak semua orang bisa melakukan kegiatan ini. Tidak semua orang bisa melakukan dan menyisihkan waktu mereka untuk menulis di pagi hari. Karena mereka punya aktivitas-aktivitas lain yang mereka lakukan. Tetapi hal ini bisa kalian lakukan 15-20 menit, 1-3 lembar per harinya. Itu tergantung seberapa cepat kalian menulis dan set time manajemen kalian ketika kalian menulis jurnal ini. Tetapi kalau aku biasanya setiap harinya itu 1-2 lembar dan aku 15 menit atau ya 10-15 menit itu kalau aku. Dan bukunya ya, nanti aku akan bahas buku journaling ini di video akhir ya. Selain itu juga hal yang perlu aku tulis tuh apa sih biasanya di buku jurnal ini? Nah, kalian bisa tulis banyak hal. Kalau dari aku sendiri, biasanya aku tulis pertama adalah apa yang lagi aku rasain di hari itu. Kayak aku lagi ngerasa capek kah, seneng kah, happy kah, atau apa aku tulis. Apa yang bikin aku bersyukur, apa yang udah aku pelajarin di hari itu. Apa yang bikin aku ngerasa lebih baik dari hari sebelumnya. Terus juga aku lagi overthinking, aku lagi capek, aku lagi bingung, atau aku sedang dihadapi dengan pilihan-pilihan yang sulit. Itu bisa kalian tulis semuanya dalam buku jurnal kalian. Jadi ketika tulisan di jurnal itu kelihatan kayak aneh, overwhelming, too emotional, atau bahkan kayak nggak jelas arahnya, itu dibiarin aja, nggak usah dibagus-bagusin, nggak usah dihapus, nggak usah dilabel, ya kayak dilabelin, nggak usah. Karena ketika kalian baca lagi, kalian akan tahu bahwa hal itu beneran bikin lega. Ketika kalian sudah selesai menulis, apa yang kalian curahkan di buku, di tulisan tersebut. Terus kalian merasa lega. Dan pas kalian baca lagi, kalian akan tahu bahwa cara itu benar ngebantu. Tapi mungkin semua orang efeknya beda. Tapi kalian perlu coba dulu. Karena dulu aku mikir kalau journaling itu ngapain sih harus nulis gitu. Apalagi pagi-pagi kayak gitu. Bikin males kayak kita baru bangun tidur dan kita langsung disuruh nulis di mana jadi kita belum puas. Itu males banget. Tapi aku awalnya paham bahwa rasa males ini ngebuat aku tuh penasaran dan aku tuh kayak pingin coba apakah hal ini tuh bener-bener berdampak di hidup aku atau enggak sih.
Setelah aku coba, iya kalian mungkin bisa coba dulu kayak 3 sampai 5 hari. Aku coba 5 hari dan ternyata beneran kalau itu bikin aku ngerasa lebih baik. Aku dampak yang aku rasain sebenarnya aku sudah mulai ngelakuin journaling ini dari aku SMP, berlanjut ke SMA sampai sekarang. Aku selalu journaling. Nah, yang aku rasain dampaknya setelah aku journaling terus itu adalah aku ngerasa aku berhenti oversharing ke orang lain. Kalau sebelumnya aku selalu cerita apapun ke orang lain, ke temen aku, ke close friend aku, tentang apapun. Tapi setelah journaling, aku jadi paham bahwa nggak banyak hal bisa kita ceritain ke orang lain. Ada banyak hal yang mungkin bisa kita pahamin sendiri dengan berbagai hal yang kita bisa curahkan, salah satunya dengan journaling. Yang kedua, aku lebih ngerasa bahwa hidup aku jauh lebih tenang. Aku enggak terlalu terburu-buru, aku lebih enjoy, dan juga aku ngerasa lebih mindful, bisa memahami emosionalku di sendiri. Dengan journaling, aku nemuin banyak manfaat dan hidup aku jadi lebih dewasa sih. Aku bisa lebih menghandle emosional aku nggak keluar-keluar di sosial media, aku nggak perlu ceritain semuanya ke orang lain, dan it works. Nah, kalau kalian tanya buku apa sih yang aku pakai untuk journaling, sebenarnya banyak orang atau beberapa orang di luar sana itu punya cara mereka sendiri untuk journaling atau menuliskan suatu hal. Ada dua hal sih biasanya mulai journaling mereka bisa tulis itu di buku. Kedua, melalui kayak laptop ataupun dari HP di notes mereka. Tapi kalau aku sendiri, I prefer to write my journal di buku. Nah, bukunya tuh apa sih? Mungkin aku akan cerita dulu sedikit dari awal buku yang aku pakai buat jurnal. Tapi ini sebenarnya bukan buku dari SMP ya. Bukunya aku simpen sih. Maksudnya buku yang waktu SMP itu sebenarnya udah hilang. Tapi yang buku seperti ini tuh masih aku simpen, ini baru. Ini aku dapat gitu. Jadi aku hanya akan cerita bahwa dulu waktu aku SMP pertama kali jurnal itu bukunya aku pakai seperti ini. Sekecil ini. Aku pakai seperti ini bukunya. Nah, aku nggak kita nggak harus pakai buku yang kayak premium mahal yang harganya ratusan hanya untuk mempercantik gitu. Tapi ya itu kembali lagi ke kalian. Cuman kalau aku menyarankan buku jurnal adalah buku yang bisa kalian pakai fokusnya untuk menulis satu aja untuk journaling dan jangan dicampur-campur karena bukunya kalau dicampur-campur itu jadinya nggak rapih. Jadi dulu aku pakainya buku kecil ini adalah mini notes yang aku pakai. Dan ini tuh sebenarnya nggak ada kayak garis-garis gitu ya guys. Ini polosan. Nah aku saranin yang ada garis-garisnya. Jadi akan lebih gampang dan rapih kalau kalian nulis. Jadi buku yang pertama aku pakai tuh buku ini. Terus yang kedua aku ganti. Buku yang kedua aku pakainya buku ini. Ini rame banget sih gambarnya. Jadi buku ini aku dikasih sama teman aku. Karena ini kan udah habis nih yang kecil ini, jadi aku ganti ke buku yang ini. Nah, kenapa sih ini tuh ada kayak tandanya, ada kayak sticky notes-nya? Karena buku ini tuh kecampur. Nah, makanya kenapa aku nggak saranin untuk dicampur bukunya, karena bakal nggak rapih kayak gini. Ini emang lucu sih, tapi aku nggak saranin karena aku emang tulis ini tuh campur-campur gitu loh antara catatan yang lain dengan buku jurnal. Jadinya nggak bagus. Nah, aku kedua pakai buku ini. Terus aku ganti. Karena ini udah habis juga, aku pernah beli buku yang kecil, yang ini. Ini juga udah habis ya. Aku beli buku kecil ini yang kecil ini, bukan yang kecil, yang tipis ya, agak tipis ya. Tuh, agak tipis. Ini buku ketiga yang aku pakai. Jadi, sebenarnya ketika kita nulis buku, nulis jurnal di buku, bukunya itu boleh apa aja, asalkan fokusnya satu untuk journaling dan bukunya itu kalau habis ya kita ganti lagi karena buku jurnal itu kalau bisa aku saranin juga belinya yang agak tebel ya, jangan yang kecil-kecil atau tipis-tipis kayak aku gini. Lalu yang terakhir baru aku ganti ke buku jurnal yang benar-benar fokusnya ke satu tujuan yaitu journaling aja.
Makanya kenapa aku beli buku ini. Ini menurut aku worth it banget untuk dibeli. Karena bukunya tuh setebel itu guys, bener-bener tebel, murah, meriah, dan aku belinya juga di toko oren. Nanti linknya bisa aku kasih ke description, kalian bisa cek di situ. Nah, ini bukunya yang aku beli. Terus, dia tuh ada kayak gini nih, udah ada kayak garis-garisnya, jadi udah bikin rapi kalau kita tulis, udah juga ada dates, tanggalnya, kayak gitu. Jadi ini rapi. Kalau buat nulis, aku saranin yang kayak gini nih, bentuk bukunya. Jadi aku sebenarnya ngerasa lebih nyaman ketika nulis di sebuah buku yang bukunya tuh agak tebel dan juga bukunya tuh bahannya bagus tapi dia tetap murah. Ini kan bahannya kulit, tebel, nyaman dibawa kemana-mana, dan bikin tulisan tuh jadi rapih karena dia bentuk bukunya adalah yang garis-garis, buku garis gitu. Jadi sebenarnya buku itu nggak perlu yang mahal-mahal, nggak perlu yang bagus-bagus. Oh my god, oke. Bukunya nggak perlu mahal-mahal, nggak perlu yang bagus-bagus. Yang penting tujuannya satu untuk journaling, yang bikin nyaman ketika kita nulis. Dan bonus ya, dia tebel dan bagus, rapih. Gitu. Jadi banyak orang mungkin ngerasa bahwa journaling itu berat, yes. I know, aku ngerasain, tapi mungkin kalian bisa coba dulu. Per hari cuman kayak 10 atau 15 menit, 1 sampai 2 lembar, 1 sampai 3 lembar it's okay. Terus juga ya nggak perlu lama-lama. Kalian bisa coba 3 sampai 5 hari dulu dan kalian akan ngerasain efeknya apa di hidup kalian. Kalian akan ngerasain apa yang bikin berubah ketika kalian udah nulis semua yang kalian pikirin ke dalam sebuah jurnal, ke dalam sebuah buku, ke dalam sebuah tulisan, and it's called journaling or morning notes. Itu tadi hal yang bikin aku ngerasa lebih baik dan produktif setiap harinya dengan journaling atau morning notes. Coba kalian share, komen di bawah, kegiatan apa yang bisa bikin kalian ngerasa produktif dan lebih baik setiap harinya. See you di cerita berikutnya. Bye-bye!